Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana abul arwah wa adam abu jas. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para masyayikh dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh beserta warga lingkungan perintis Barakan dan sekitarnya sawahan lawan gang Sari Pusir, ya kan? Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, panjang kita puja-puji Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan penerus penegak agama Allah, syiar-syiar agama Rasulullah selalu kita sampaikan sampai di akhir masa kita. Para muhibbin rahimakumullah, kemarin kita berbicara tentang roja dan khauf. Sekarang sambungannya menurut keilmuan orang-orang sufi ada lagi yang dinamakan istilah suluk. Itu kada sampat ulun sampaikan. Yang kedua ada yang namanya salik. Salik dengan suluk lah itu berbeda. Kalau orang salik berarti orang itu sedang memahami keilmuan tentang ketuhanan, tapi itu belum bisa dicapai lah, belum bisa dicapai, ya kan? Ya. Bangga. Itu. Jadi umur nang kayak ikam-ikamnya wajib belajar nang kayak ini sifat 20 sudah dilajari. Tafsir Jalalain dilajari, ilmu fikih khusus Sabilal Muhtadin. Nah, Al-Hikam dibaca, Adarun Nafis dibaca, Tuhfatur Raghibin dibaca. Semuanya kitabnya kita baca, semuanya Nah, jadi nang kayak ikam-ikam ini ngarannya sambatannya urang salik. Arti orang salik itu orang yang hendak mencari suatu kebenaran yang hakiki. Tetapi kalau hanya melaksanakan berupa ibadah dengan tidak mengerti ibadah itu mengarahkan kepada siapa dan tujuannya kemana, mau dibawa kemana, itu pemahaman kalau kada paham. Hingga kita kesulitan di dalam melaksanakan ibadah sembahyang, kita kada kawa khusyuk. Kita membaca selawat lawan Nabi, kita kada paham. Kita membaca istighfar hanya tahu hilang dosa, kada mengerti hakikat istighfar. Nah, orang-orang semacam ikam nenek, orang yang mencari kebenaran dalam hal akidah. Nah, untuk proses untuk melakukan suatu ritual, suatu religi yang sangat dahsyat, yaitu dengan mengambil seorang guru mursyid untuk dijadikan sebagai guru
Nah, dengan guru mursyid itulah ikam-ikam ini bertakun. Bertakun, jangan kada bertakun. Amun perguruan tuh makan, murid makan juga. Paham lah? Makanan guru tuh zikir, sedetik kada lupa lawan Allah. Melihat segala yang maujud itu diajarkan sudah kemarin. Nah, jadi ikam ini ngarannya suluk kena di bulan Ramadan. Nah, ikam kena masuk halwan. Ini menyangkut ittiba lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, nah di waktu ikam mulai mengamalkan menurut wirid guru-guru nang mengajarkan khususiyah menyangkut masalah hati itu nang paling banyak rata-rata orang memiliki cara untuk menuju ma'rifah kepada Allah itu dengan cara suluk. Arti suluk itu orang nang bisi guru mursyid nang inya dibimbing langsung oleh gurunya, lalu inya mengamalkan suatu amalan nang diamalkan gurunya dalam bentuk torekat, baik torekat Naqsabandiyah, torekat Sazaliyah, torekat Qadariyah, torekat Samaniyah, torekat Tijaniyah, torekat Mafrudiyah, torekat Khalwatiyah, torekat Idrusiyah, torekat Khalwatiyah. Banyak jalan menuju keridhaan ilahi. Cuma memang torekat ini kada pernah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Cuma sejarah para sahabat itu begitu mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tuh mengikuti perilaku dan akhlak moral dalam bertuhan dan dalam hal kehidupan dunia. Jadi orang sufi itu kada baku pemikirannya, hatinya selalu gembira, menutupi keilmuannya, inya ketuju dicemoohkan. Orang sufi itu ketuju disambati nang kada bagus. Lalu muncullah kesadaran hati bahwa diriku kada sempurna, bahwa diriku pembanyaknya bisi dosa, pembanyaknya bungolnya paling banyak pada pintarnya, bungol, hingga inya menetapkan hatinya menyatakan keilmuan milik Allah, pengetahuan milik Allah. Tidak ada yang memiliki pengetahuan dan ilmu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ini melazimi di dalam suluknya itu ada dalam bentuk zikir. Nah, jadi katakan salik itu orang yang sedang berjalan mencari sesuatu yang diinginkan. Nah, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu ada metode, cara untuk bisa merasakan kehadiran Allah kepada pribadi jiwanya. Makanya banyak membaca zikir. Makanya zikir itu ada 4. Misalnya la ilaha illallah maka itu ngarannya zikir syariat. Nah, yang kedua orang suluk mengamalkan pulang apa? Nah, berzikir pulang kena zikirnya diganti dengan zikir Allah Allah Allah. Nah, ini zikir torekat lah. Hanya kena mengamalkan zikir dia Allah yang maujud. Jadi itu dia Allah yang maujud, atau hanya Rasulullah saja yang maujud. Selama orang itu baik, kita lihat, kita berselawat. Melihat tuan guru nang alim, kita berselawat. Karena apa? Kaganangan ilmu di udah ulama itu terkandung ilmunya Rasulullah SAW. Nah,
jadi guru-guru yang mengerti menyangkut masalah ini hati-hati di dalam penyampaian. Makanya dalilnya yang kita baca tadi adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan diri kita dan perbuatan kita. Nah, ini disebut tauhidul af'al. Nah, atau bisa disebut wihdatul af'al. Nah, jadi semua gerak dan diam itu adalah milik Allah. Jadi yang dibaca di waktu suluk berzikir bisa la ilaha illallah, bisa musabandiah la ilaha illa Allah. Kalau tarekat mafrudiyah, ini nak ini Allah Allah Allah, itu mafrudiyah. Jadi tarekat Tijaniyah itu banyak membaca Quran sehari di Mekah. Ulun belajar itu mengambil tarekat itu. Jadi itu semua jalan orang salih menuju supaya hati kita itu merasa keberadaan Allah dan keberadaan Rasulullah SAW. Tanamkanlah akhlak dan moral pada diri kita dengan memperbanyak ibadah di dalam sholat, membuang semacam sifat-sifat zulmah, sifat-sifat yang kada bagus, sifat-sifat yang kada baik itu dibuang. Nang nampak apa kebaikan itulah nang diselawati. Kebaikan itu hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad menyifati sifat Tuhannya. Makanya ujasidin, aku ni anak Abul Arwah wa Adam Abu Jasad, aku ni bapak sekalian roh, Adam bapak sekalian jasad. Tapi pada hakikatnya jasad itu terdiri daripada tanah, air, api, angin. Jadilah jasad, ruh dimasukkan Allah, maka hiduplah setetes banyu yang ada di dalam itu. Setelah itu berwujud manusia, dimasukkan ruh di situ. Jadi pada hakikatnya awal adalah Nur Muhammad lah. Nah, pada batin Nur Muhammad juga. Nah, jadi setiap kali sembahyang itu sama memunculkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Nabi Sallallahu kama ra'aitumuni usolli. Kamu ikam hendak melihat sembahyang, itihi aku sembahyang. Jadi mau hendak melihat Rasulullah, itihi kelakuan sembahyangnya itu adalah kelakuan Rasulullah, hingga hilanglah menafikan, meniadakan bahwa ini kada milik kita, melainkan ini syafaat Rasulullah. Nang sembahyangnya itu adalah afalnya Rasulullah, bacaannya kaulinya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, hingga itu disebut fanafin nur. Nah, itulah pengertian salik dengan suluk. Akhirnya menghasilkan hal itu terjadilah perubahan drastis kepada diri orang yang suluk itu. Berkata yang jorok berhenti, menjelekkan orang berhenti, setiap memandang sesuatu makhluk selalu dengan sangka yang baik. Kiranya itu aja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ulun akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti insya Allah esok bisa kita sambung kembali supaya satu persatu menyangkut hal. Oleh karena itu marilah bulan Maulid ini bulan yang penuh rahmat lah, bulan yang penuh yang kita nanti karena ini Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal pada malam 12 Rabiul Awal, malam Senin lah. Nah, untuk mengambil berkah ini mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu bi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin.
Allahumma bi rahmatika amanna wa qina syarra ma ahmana wa ala hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-iman wal islam kama tawaffana wa anta rabbul anna ighfir lahum lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma kamila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa dicerna bagi yang melihat dan mendengarnya, mudahan kedatangan kita bersama masuk surga. Amin. Allahumma amin.